Buat apa manjat pinang? Kalau tidak dengan jari-jari. Buat apa milih orang? Balok masih berdiri lagi Pak Doli. Ini kita tahu dana kita bagaimana. Tapi kalau tetap ini nanti anggaran negara, mungkin ini tetap masyarakat itu bisa maju. Oke Pak, semoga sukses Pak ya. Yuk, makasih ya. Oke. Saya viewer bagi dua kita. Iyalah, bagi dua lah udah. Untuk anak sekolah dari komunitas barang, kemudian kawan-kawan juga memviralkan ini semua kerja bersama, bukan bersama. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bosku. Apa kabarnya? Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke bosku, siang ini Batu Jomba sangat ramai sekali ya bosku. Karena siang ini Batu Jomba kedatangan paslon Tapanuli Selatan ya bosku, untuk meninjau situasi dan perkembangan di Batu Jomba ini. Di sini sangat ramai sekali bosku, dan beberapa media hadir di sini untuk mengabadikan kedatangan paslon calon Bupati Tapanuli Selatan bosku. Oke bosku, yang ditunggu-tunggu telah tiba ya bosku. Kalau 2 ton lewat, saya di atasnya masih tidak lewat. Ada WA dari warga Masada dan buat ini, karena lalu lintas juga sangat rawan kalau dari jalan utama yang lalu. Jadi saya bilang tetaplah koordinasi dengan PU, karena ini kan teknis. Nanti kita buat jalan tahu mengganggu dalam arti kekuatan bantu di masyarakat, karena yang diapakan ini anak sekolah, bukan laluan umum. Dia bilang ya akhirnya jalan, terjadilah musibah, itulah. Tapi kalau boleh diurut dari awal, sejak Oktober 2023 kita mungkin ini kan puluhan tahun ini jalan ini begini-begini aja. Sejak saya kecil kalau pulang kampung Sidimpuan begini-begini aja jalan ini.
Yang paling puncak itu ketika saya diwawancara di TV, kemudian ada pengamat lalu lintas, dibilanglah nggak ada perhatian bupati. Padahal ini ya bukan melempar tanggung jawab, tapi ini adalah tanggung jawab dari pemerintah nasional pusat. Karena saya terus diserang, makanya saya berpikir ini buat kejutan. Bagaimana kalau kita ketuk dari atas jadi barang ini? Saya ngomong lagi sama pemerhati lintas itu. Kebetulan itulah namanya kejutan. Sentuhan dia orang rumah tinggi. Kenallah sama saya melalui semua inilah ngomong ke Pak Luhut, sampaikanlah stafnya namanya Pak Raymond dan surat ini. Kita bersurat ke Kementerian Koordinator ini, Kemenko Marves. Ini ada surat, nanti bisa kita kirim ini. Kemenko Marves, surat dari pemerintah Selatan agar kita jumlah kita dengan deputi-deputi Kemenko Marves, dengan karena ini koordinator, dengan Kementerian PU, kemudian dengan Balai Nasional Jalan, akhirnya mulailah apa di media sosial mentek Pak Jokowi, Pak PU, gubernur segala macam. Itu pun menurut saya adalah andil juga supaya jalan ini diperhatikan oleh pemerintah pusat. Jadi alhamdulillah semua pihak ini, termasuk kawan-kawan pun yang memviralkan jalan ini, ya sebenarnya memang Undang-Undang 22 tahun 2022 berbicara soal kewenangan jalan, sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam ini kewenangan pemerintah pusat. Yang bisa adalah kita mengetuk, dan berulang kali melalui Balai Nasional kita kontak PU Tapsel, kontak Balai Nasional. Jadi bukan pemerintah Tapsel tidur, logika lah Pak, kalau ini jalan ini beres puluhan tahun, beres ini jalan di masa pemerintah, apalagi ada ini Bapak kita dari Kapsi, Pak Hendri, kita kenal langsung dengan orang yang menjadi penanggung jawab Pak Nyoman, tapi minggu setelah Pak Nyoman di tahun 2024 Oktober, jadi bukan ujuk-ujuk untuk mengawasi dan mengusulkan, bukan dia yang mengerjakan, yang mengerjakan tetap PR. Jadi perlu dibedakan. Ini ada andil masyarakat tuh, masyarakat membangun jalan lintas untuk anak sekolah dan lintas barang. Kemudian kawan-kawan juga memviralkan ini semua kerja bersama, bukan bersama. Kita bilang jalur neraka padahal hanya 5 meter. Itulah perhatian Bapak itu dari Kementerian Kemenko Marves. Ini suratnya. Nanti kalau apa bisa di ini suratnya real dari itulah kira-kira. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, pertama terima kasih kepada warga Luwat Gombang. Pemkab Tapsel tidak bisa berbuat banyak untuk jalan nasional ini, bisanya mengetuk ke pusat. Tapi kalau suaranya sepakat, warga suara, viralkan ini melalui media sosial, kemudian berulang kali juga datang dari Polda pernah datang, semua ini menyuarakan sehingga ini bisa didengar oleh pemerintah pusat. Itulah kira-kira. Apalagi ketika kita menangkan Pak Prabowo 58% kemarin, seperti karpet merah kami di pemerintahan yang lalu Pak Jokowi Ma'ruf, di masa-masa akhir beliau itu kami diizinkan untuk datang menghadap Pak Luhut langsung, stafnya langsung diserahkan untuk mengelola. Itulah kira-kira. Jadi itulah, kalau ada mau ditanyakan silahkan, termasuk Inang Nami berjasa kalian terhadap jasa. Tapi permintaannya Pak, kalau bisa. Iyalah, jangan cuma Batu Jombak, Desa Aik Patampaya juga Pak. Merata ya. Jembatannya itu sudah sangat luar biasa. Pada dasarnya Bu, Tapsel ini ada 212 desa dan kelurahan. Melalui musyawarah desa, naiklah ini ke kecamatan, naik kabupaten, itulah yang mau kita prioritaskan. Tapi terkadang ada yang memang sangat darurat. Tergantung keluarga masing-masing. Kalau adalah yang bilang, kayak kemarin di dusun apa itu namanya?
Dusun Yalah, Pargodungan. Dibilanglah 1 sendok semen pun tidak pernah masuk kemari. Stanliang. Kelewatan lah saya bilang. Masa 1 sendok semen tak masuk, sementara jalur air kita perbaiki. Pembangunan itu bukan hanya jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan silakan WA, tapi tolong WA-nya itu baik laki-laki, baik. Ini kita tahu dana kita bagaimana. Tapi kalau tetap ini nanti anggaran negara, mungkin ini tetap masyarakat itu bisa maju. Ya. Nah, itu permohonan saya yang saya minta. Saya luruskan Pak, bahwa ini bukan ditutup, tapi untuk mobil jenis kecil begini, ini tetap dilalui. Ya. Mobil yang besar, yang tercukup besar baru dialihkan ke jalan sana, itu masih rencana. Ya, betul. Kalaupun misalnya itu terjadi, yang di jalur di dalam sana itu untuk kendaraan yang bebannya mungkin tidak membuat ini lagi jalan turun. Jadi jalan besar itu tetap dilalui oleh kendaraan umum yang roda 4. Itulah rencana dari pemerintah pusat, Pak. Ini cuma usulan dari masyarakat. Usulan dari masyarakat. Jadi tidak ditutup total, jalan ini hanya dilalui oleh kendaraan roda 4 seperti ini. Itu betul, Pak. Sekarang gini, kita membuka jalan itu dari Saruga sampai ke Kota Cipiro, itu mempunyai dana sekian triliun. Ya, itulah Ya kan? kan 2,7 kemarin. 2,7 triliun. Ya, betul itu, Pak. Tapi kalau kita benar-benar untuk menganggarkan pembangunan jalan ini, sepertiga dari pembangunan pembukaan jalan itu jalan nasional Cipiro Saruga aman. Mudah-mudahan nanti pemerintah pusat bisa dengan baik lah Pak menghitung. Jadi anggaran itu, Pak, bukan seenaknya kita harus menggambarkan anggaran, ya kan? Tetapi anggaran itu bisa kita bagi nggak untuk masyarakat yang lain. Makanya harus kita bagi. Contoh, 2,7 Bapak bilang triliun, 7 triliun di sini. Yang 2 lagi kemana dibikin? Kan tidak bisa untuk masyarakat untuk pembangunan yang lain. Itu harus diperhitungkan oleh negara. Baik, saya tambahkan lagi bahwa di Tapanuli Selatan sejak tahun 2002 tidak ada lagi desa tertinggal pada saat itu. Itu menurut Kementerian Pemdes, Pembangunan Desa. Jadi tidak ada desa, kita harus secara adil, proporsional memperhatikan desa. Karena Cipiro ini ada desa yang memang sangat terbatas, tapi di Arbila, di Marse, di mana masih ada juga. Jadi kita pasti bagi dengan ini, asal masyarakat juga mengusulkan ini melalui mendorong desa. Jadi gitu Pak, tidak ada yang tidak adil kita buat. Bahkan saya sering dimarahi oleh pihak kecamatan lain. Di masa yang lama perhatian kami ke sana lebih. Masa saya walaupun saya asli sana kok nggak diperhatikan. Pada dasarnya saya mempraktekkan prinsip keadilan. Semua kita upayakan. Oke. Mohon maaf saya kira gimana? Kita mau nanya. Oke. Ini hari ini juga ada kawan-kawan di Kapsir. Lanjutkan. Buat apa manjat pinang? Kalau tidak dengan jari-jari. Buat apa milih orang? Balok masih berdiri lagi Pak Doli. Ibu-ibu bisa foto bersama, Bu. Ibu mau foto bersama boleh, Bu. Masyarakat. Nih, ayo nih, foto nih. Ayo Ibu. Lihat sini. 1 2. 1 2. Oke, Bapak 1 2. Oke, Pak. Oke. Siap, Pak. Ibu-ibu yang mau nyalam boleh? Ya. Boleh. Ya, silahkan. Guru Rahab. Bu, salaman Bu. Tumpung di sini. Aului Pak. Kenalkan, Gloria Sibuan bilang. Terima kasih Pak. Supaya ini memang betul real. Kalau arahan Pak Nyoman kemarin, jalan ini diperbaiki untuk lintas roda 4, akan dibangun jalan baru di dalam sana itu untuk roda 6 sampai 8 kendaraan berat. Itu rencana awalnya. Kita tidak tahu, itu dari Kementerian Pusat yang sampai ke kami. Itulah rencananya.
Ini untuk lintas kendaraan umum yang sifatnya roda 4 yang kecil-kecil. Nanti ini tidak lagi dilalui oleh kendaraan besar, akan digeser ini ke dalam. Nanti tembusnya di sekitar Bunga Bonda di RC, itulah kira-kira. Total panjangnya 30-an kilometer. Ada satu tujuan Pak, ya, ayo masyarakat buat Lombang. Apabila ini jalan ini dialihkan kembali, kami ada 12 titik tertinggal. Hanya satu permintaan, kita bekerja sama di jalan ini untuk pemerintah. Kalau bisa, permintaan kami dari atas nama masyarakat, jalan ini jangan ditutup. Jangan ditutup. Ya. Karena gini satu Pak, apabila itu nanti dibuka jalan itu dari sana, otomatis kami desa tertinggal. Padahal kita seorang dari pemerintahan, kita untuk memajukan masyarakat, bukan untuk meninggalkan. Tapi permintaan saya kepada Bapak, begitu juga rekan-rekan Bapak yang ada di dalam pemerintahan, tolong diajukan, jalan inilah tetap dirawat, jangan ada untuk perpindahan, itu permohonan saya. Karena masyarakat ini ingin maju, bukan ingin tinggal, ya kan? Ingin maju, bukan tinggal. Jadi kami nanti kalau ini dialihkan jalan ini dari Tarula, dari Ekbuli, tembus ke Sepirok, otomatis ini desa tertinggal. Apapun ceritanya ini sudah terjadi, desa tertinggal. Bagaimanakah besok kami Pak? Kita belum mengetahui. Bagaimanalah besok BU. Masih sama-sama. Nanti kalau naik traffic, naik viewer bagi dua kita. Iyalah, bagi dua lah udah. Pak, foto dulu, Pak. Metal. Wih. Oke. Nah, uang pemilu tadi dapat ngomong ini. Dari kurang video. Ayo. Cocok. Kerja usah lebih. Enak. Oke Pak, semoga sukses Pak ya. Makasih ya. Oke. Asli. Maaf. Mas turun daun. Dadah. Hai,